Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Livian Monica dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Di video kali ini saya akan membahas tentang review artikel, 2 dari artikel internasional dan 1 artikel nasional. Langsung saja akan saya bahas satu persatu. Baiklah, pertama sekali saya akan mereview artikel internasional. Artikel internasional yang pertama berjudul Determinants of Dividend Policy, a Panel Data Analysis for Turkish Listed Firms, penulis Narman Kucucu, yang dipublikasikan oleh International Journal of Business and Management. Nah, hasil reviewnya, pertama sekali saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Yang menjadi kelebihan dari artikel ini pada bagian latar belakang adalah, pertama, telah menjelaskan pendahuluan dari variabel Y dan hal tersebut merupakan langkah yang baik untuk memulai suatu penulisan agar lebih mudah dipahami pembaca. Yang kedua, kelebihan lain adalah penulis juga membuat adanya penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat membandingkan dengan penelitian lainnya. Yang ketiga, pada bagian pendahuluan juga telah memaparkan karakteristik dari penelitian ini. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka pembaca mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sementara yang menjadi kekurangan pada bagian latar belakang di artikel ini adalah penulis belum membuat adanya fenomena di artikel ini. Maka solusi yang tepat adalah penulis harus membuat fenomenanya, khususnya yang terbaru tentang kebijakan dividen, dan ketika fenomena dibuat di suatu artikel, maka akan lebih baik dan artikel tersebut lebih tertarik untuk dibaca karena adanya permasalahan yang timbul. Baiklah teman-teman, lanjut saja, kita langsung ke bagian landasan teori. Kelebihannya adalah, pertama, pemaparan teori berdasarkan para ahli. Penjelasan yang dilakukan oleh penulis tentang teori-teori membuat ada pendapat para ahli. Hal ini membuat penulisan lebih akurat karena didukung oleh para ahli. Kelebihan yang kedua adalah teori yang dikemukakan cukup jelas. Teori yang dibuat penulis cukup jelas karena penulis menjelaskan secara lebih rinci dan menggunakan poin-poin penting. Dan hal-hal teori yang berkaitan dengan variabel ada dalam penelitian tersebut. Namun yang menjadi kekurangan bagian landasan teori adalah kerangka hipotesis seharusnya dibuat di bab 2, bukan di bab 3 atau metode penelitian. Jadi solusi yang kami sarankan adalah penulis memperbaiki kerangka penulisan tersebut agar penulisan dalam penelitian lebih terstruktur. Metode penelitian biasanya membahas tentang teknik penulisan dan metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut sehingga lebih layak bagian hipotesis di bagian telaah pustaka. Kita lanjut pada bagian pembahasan. Nah, dari hasil reviewnya, kelebihan di bagian pembahasan adalah yang pertama, penjelasan yang sangat rinci. Penjelasan pada bagian pembahasan sudah cukup rinci dilakukan oleh penulis, di mana dalam hal yang ada menjelaskan keterkaitan antara variabel X dan Y, sehingga menggambarkan keterkaitan yang lebih jelas. Yang kedua yaitu membuat dukungan dengan pendapat para ahli. Penulis mengungkapkan pendapatnya dengan hasil temuannya dan membuat adanya pendapat para ahli yang mendukung pendapatnya tersebut sehingga dapat lebih dipercaya pendapatnya tersebut. Yang ketiga adalah adanya penggunaan tabel. Penggunaan tabel yang dibuat penulis membuat data lebih lengkap dan dapat dilihat oleh pembaca secara jelas dan lengkap. Hal ini tentunya sangat baik ya teman-teman, dan menurut saya di bagian pembahasan tidak ada kekurangannya. Baiklah, kita lanjut pada artikel internasional yang kedua yang berjudul Determinants of Corporate Dividends Policy, Evidence from an Emerging Economy, yang ditulis oleh Marwan Abu Meneh dan Karnal Neisser, yang dipublikasikan oleh International Journal of Economics and Finance. Yang pertama saya akan mereview terlebih dahulu pada bagian latar belakang. Nah, yang menjadi kelebihan pada bagian latar belakang adalah bahwa penulis telah memaparkan penyampaian pertama sekali mulai dari variabel Y, dan ini merupakan suatu hal yang sangat baik, yaitu kebijakan dividen. Hal ini sangat baik karena akan lebih mempermudah pembaca mengerti dan memahami tentang kebijakan dividen tersebut. Namun kekurangannya adalah, pertama, di artikel ini belum membuat suatu contoh fenomena
Yang kedua yaitu belum membuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan yang ketiga adalah belum menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Maka solusinya adalah agar artikel ini lebih baik, penulis harus membuat adanya contoh fenomena yang terkait dengan kasus kebijakan dividen yang terjadi pada tahun 2015. Karena artikel ini dipublikasikan sekitar pada tahun 2015, teman-teman. Yang kedua, penulis membuat penelitian terdahulu agar pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh penulis akan jauh lebih akurat dan lebih mudah dipercaya. Dan yang ketiga adalah agar artikel ini lebih baik, penulis harus membuat karakteristik dari penelitian ini sendiri yang membuat adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Nah, di bagian landasan teori, kelebihannya adalah penjelasan teori-teori yang dikemukakan lebih akurat karena hal ini didukung oleh para ahli lain dan tidak hanya pendapat dari penulis saja. Dan di dalam bagian teori telah memaparkan keterkaitan antara variabel X dan variabel Y. Namun kekurangannya adalah teori yang dijelaskan sedikit. Penjelasan teori secara satu persatu tidak diungkapkan. Penjelasan teori dilakukan penulis hanya di bagian hipotesis saja, tidak di bagian teori. Maka solusinya adalah penulis membuat secara khusus bagian teori-teori yang menjelaskan setiap variabel yang terkait dalam penelitian ini. Baiklah teman-teman, dan yang terakhir pada artikel yang kedua adalah bagian pembahasan. Kelebihannya adalah, pertama, telah menjelaskan secara rinci. Hal ini terbukti adanya penjelasan dengan tabel-tabel oleh penulis dan menjelaskan setiap tabel yang dibuat oleh penulis dan mengungkapkan hasil dari temuan tersebut. Yang kedua adalah adanya penjelasan antar korelasi. Penulisan membuat penjelasan antar korelasi variabel di mana mengemukakan hubungan antara variabel X dan Y sehingga mempermudah pembaca mengerti dan memahami temuan dari penelitian ini. Namun kekurangannya adalah artikel ini saat mengemukakan hasil temuan dan pembahasan belum membuat pendapat penelitian terdahulu yang sama. Jadi kurang akurat ya teman-teman. Namun saya menyarankan yang menjadi solusi dari kekurangan artikel ini adalah membuat adanya pendapat penelitian terdahulu yang sejalan sehingga dapat membandingkan antara penelitian terdahulu dengan yang baru diteliti. Baiklah, kita masuk kepada artikel yang ketiga, yaitu artikel nasional yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, investigasi pengaruh teori stakeholder, yang ditulis oleh Atika Jauhari Hatta dan dipublikasikan oleh JAAI volume 6 nomor 2 pada tahun 2002 pada bulan Desember terindeks Sinta 2. Saya akan review terlebih dahulu pada bagian latar belakang seperti biasa teman-teman. Nah, yang menjadi kelebihannya pada bagian latar belakang adalah di artikel ini memaparkan variabel Y dengan sangat jelas dan disertai adanya teori yang dibuat langsung oleh penulis, yaitu pengertian kebijakan dividen. Tidak hanya menurut pendapat peneliti, tapi ada juga penelitian-penelitian terdahulu. Yang menjadi kekurangan di bagian latar belakang pada artikel ini adalah tidak ada fenomena atau gap yang dibuat oleh penulis mengenai kebijakan dividen. Maka solusinya adalah seharusnya penulis mencari fenomenanya yang terjadi di dunia mengenai kebijakan dividen sebagai bahan pendukung di artikelnya. Kita lanjut ke bagian landasan teori. Nah, di bagian landasan teori terdapat beberapa kelebihan teman-teman. Kelebihannya adalah pertama, terdapat banyak teori atau penjelasan yang dibuat langsung oleh penulis secara lengkap dan jelas, tidak hanya teori dari peneliti terdahulu saja. Nah, kelebihan yang kedua adalah penulis membandingkan setiap teori dari masing-masing variabel dan menarik kesimpulan hubungan antar variabel dari teori tersebut sehingga lebih mudah difahami. Kita lanjut review artikel di bagian pembahasan. Yang menjadi kelebihannya adalah hasil dan penelitian jelaskan oleh penulis sehingga artikel tersebut lebih mudah dipahami. Namun kekurangannya adalah sampel yang diambil tidak random, hanya perusahaan manufaktur aja.
maka hasil penelitian tidak dapat menggeneralisasi seluruh perusahaan yang ada di Go Public di Indonesia. Yang kedua, proksi yang digunakan dalam penelitian ini semuanya mengacu pada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, sehingga kondisinya tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Solusi dari kekurangan tersebut adalah penelitian pengambil sampel secara lebih random sehingga tidak hanya terbatas pada perusahaan yang manufaktur saja dan dapat memberikan data yang lebih lengkap dengan jumlah observasi yang lebih banyak sehingga diperoleh hasil yang lebih konsisten. Demikian review artikel mengenai 2 artikel internasional dan 1 artikel internasional. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, khususnya buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsi. Sampai jumpa.